Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falau ajru mi'ati syahid, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummat, sebaik-baiknya umat, the best of umat. Ini umatnya Allah Subhanahu wa taala puji-puji dan bangga-banggakan di hadapan para nabi. Umat yang diceritakan di dalam semua kitab suci, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, sehingga nabi-nabi memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya dijadikan sebagai umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan kedatangan seorang guru, seorang narasumber yang sangat inspiratif, luar biasa ya, seorang pengusaha sukses yang luar biasa suksesnya dan juga bergerak kemana-mana menjadi motivator, memberikan semangat kepada saudara-saudara muslim yang berminat untuk menjadi pengusaha. Beliau adalah Mas Mono ya. Sekarang kita masih menunggu kedatangan Mas Mono. Sembari menunggu beliau datang, subhanallah, mari kita ngopi-ngopi sebentar dulu, ngobrol perkara iman. Nah, di hari kita bicara kebesaran Allah, maka di hari itulah iman kita meningkat. Dan di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita menurun. Makanya hari-hari di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, kita harus bercerita tentang kibri Allah, tentang kebesaran Allah. Nabi-nabi imannya naik terus, nggak pernah turun. Kenapa? Nabi-nabi jumpa siapa saja, kapan saja, di mana saja, pasti membicarakan tentang la ilaha illallah. Berbeda dengan kita. Kadang kita bicara kebesaran Allah, kadang kita bicara kebesaran selain Allah. Nah, maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita memperbaiki lisan kita. Mulai hari ini kita perbaiki cara bicara kita. Libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkataan kita. Jangan katakan Tuhan lagi, katakan Allah saja. Bukan tergantung yang di atas, tapi tergantung Allah. Bukan terserah, bukan dari sononya, tapi dari Allah. Ya, bukan panas, tapi Allah yang beri panas. Bukan dingin, tapi Allah yang kasih dingin. Kita tidak berjumpa, namun Allah yang jumpakan kita. Kita tidak berpisah, namun Allah yang pisahkan kita. Kita tidak berjauh, namun Allah yang jauhkan kita. Kita tidak berdekatan, namun Allah yang mendekatkan kita. Usahakan dalam setiap kalimat, dalam setiap pembicaraan kita ada asma Allahnya. Nah, baru naik iman kita. Baru terjaga iman kita. Di hari kita bercerita tentang Allah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk dikuasai. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. La ilaha illallah. Nah, Mas Mono sudah mulai bergabung, insya Allah. Mari kita tunggu ya, Mas Mono ya. Kita mendengar kisah-kisah inspiratif beliau. Bagaimana beliau memulai sebuah usaha yang usahanya cukup mengerikan. Karena terjadi pertumpahan darah setiap hari di sana. Terjadi bakar-bakaran. Ayam bakar Mas Mono, Masya Allah. Dan banyak nyawa melayang setiap hari di sana. Masya Allah. Mas Mono, sudah datang, Mas? Allahumma shalli ala Muhammad. Masih kita tunggu ya, ada sedikit kesalahan teknis dari koneksi Mas Mono. Jadi hadirin sekalian, apapun profesi kita, kita wajib mengusahakan iman kita. Kita wajib mengusahakan iman kita. Iman ini mencarinya susah, tapi hilangnya mudah. Ya. Kita memperjuangkan iman ini susahnya luar biasa, tapi hilangnya, Masya Allah, mudah sekali. Nah, maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak hilang iman kita, ada beberapa perkara harus kita buat. Yang pertama, ya, perbanyak kebesaran Allah, bicara kebesaran Allah. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi SAW semampunya, bukan semaunya. Yang ketiga, salat kita diperbaiki kekhusukannya dan kekhuduannya. Salat khusyuk wal khudu. Bagaimana kita salat dengan konsentrasi batin yang sempurna dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mau iman kita terjaga, kita harus memperbanyak ilmu kita, menambah ilmu kita.
Semakin banyak guru semakin baik, semakin banyak kitab yang dibaca semakin baik, semakin banyak majelis yang dikunjungi semakin baik. Nah, itu penting nih. Karena orang banyak ilmunya, Masya Allah, luar biasa. Kata Buya Hamka, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Kalau orang tinggi ilmunya, mudah dia menerima perbedaan. Kata Imam Syafi'i, ada satu perkataan beliau, kalau aku berdebat dengan orang-orang bodoh, nggak pernah aku menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang-orang alim, maka aku tidak pernah kalah. Intinya apa? Orang-orang alim, dia mudah menerima perbedaan. Nah, kemudian supaya iman kita terjaga, berzikir. Berzikir dalam setiap hembusan nafas. Libatkan Allah dalam setiap perkataan kita, dalam setiap ucapan kita. Subhanallah. Ayo semuanya yang ada di rumah coba. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Coba semuanya. Sambil mengenang ya, hari ini tepat 1 tahun wafatnya murabbi kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya, insyaallah. Ya, coba semuanya di rumah. Subhanallah. Walhamdulillah. Yang mendengarkan suara saya boleh tulis di komentar ya. 1, subhanallah, Allah tumbuhkan 1 pohon di surga. Jangan main-main. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Masya Allah. Sebanyak-banyaknya. Zikran katsiran. Kemudian setelah ilmu dan zikir ini beriringan datangnya, insya Allah kita akan menjadi hamba yang beradab, berakhlak tinggi, akhlak mulia, sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim. Menunaikan haknya orang saudara muslim kita dan minta hak kita kepada Allah. Nah, ini maksudnya. Kemudian apalagi hadirin sekalian dirahmati Allah SWT. Nah, kalau kita mau menjaga iman kita, keikhlasan kita jaga. Keikhlasan, ya, sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kalau kita mau menjaga iman, banyak-banyak ingat akhirat, banyak-banyak ingat tentang kematian. Ya, karena mati itu pasti, tak ada yang lebih pasti daripada mati. Baik, saya bacakan komentar dari teman-teman sambil menunggu kedatangan Mas Mono ya. Ayu Putri dari Bangka Belitung, Hendra Julianto dari Pondok Kelapa hadir, Mungki Werdo Istiqamah Bogor hadir. Masya Allah, Rudi Romantika Malaysia hadir, Tebet hadir, Bang Along Budiman, Agus Siswanto Tangsel hadir. Masya Allah, Jatiasi hadir, hadirah, Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan hadir. Aslam bulukum Allahu Akbar hadir, subhanallah. Aslam, alhamdulillah, la ilaha illallah. Budi Harta Winata, mana Mas Mono? Kangen sama Mas Mono, sudah masuk tapi nggak tahu cara mengaktifkan kamera dan audionya. Coba Mas Mono, dipencet itu yang putih itu, Koja hadir. Yang ada gambar kamera, Mas Mono pencet. Kemudian yang ada gambar mikrofon itu dipencet. Keluarlah muka Mas Mono di sana. Mas Mono sudah ada dari tadi, cuman seperti kameranya ada apa? Gangguan teknis. Fahmi Usman, insya Allah hadir, Bekasi. Pak Budi Harta, apa kabar Pak Budi? Nah, jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Ta'ala, wallahi, demi Allah, kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Masya Allah. Nah, ini Mas Mono sudah ada nih. Mas Mono sudah hadir. Mari Mas Mono, Masya Allah, Putri Handayani Kroasia Istiqomah hadir. Semoga Allah curahkan hidayah di Kroasia ya. Tetap berdakwah, tetap mengajak manusia kepada Allah. Bekasi hadir, Fahmi Usman. Salam buat Mas Mono dari Pak Budi Harta Winata. Utamakan sholat. Ayo, siapa lagi? Ada yang mau bertanya silakan, kita ngobrol-ngobrol santai dulu sambil menunggu Mas Mono. Ya. Jadi apa yang kita buat untuk menjaga iman kita, sahabat sekalian? Apa yang kita buat? Jaga iman. Banyak-banyak bicara kebesaran Allah. Banyak-banyak hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbaiki salat, tambah ilmu, perbanyak zikrullah, ikramul muslimin, tasihun niat, luruskan niat. Dan yang paling penting apa? Dakwahkan dan sampaikan agama ini. Dakwah wa tabligh fi sabilillah. Kita keluar jalan Allah. Kita jangan beda-bedakan orang kaya didakwahi, orang miskin didakwahi, orang kota didakwahi, orang desa didakwahi, orang gunung, orang pantai, semua didakwahi. No interest, tidak ada kepentingan apa-apa, tidak mengharapkan upah dari siapapun kecuali dengan dari Allah SWT.
Oke. Semoga sukses kali ini ya Mas Mono ya datangnya. Oke. Subhanallah, Muhammad Raja Surabaya hadir. Ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Nanti saya akan sampaikan kepada Mas Mono berhubungan dengan tema kita hari ini. Bisnis adalah ladang dakwah. Bisnis adalah ladang dakwah. Subhanallah. Subhanallah. Mas Mono, subhanallah. HP Mas Mono ada kendala ternyata. HP Mas Mono ada masalah, ada kendala. Sekarang coba lagi, berjoin lagi. Meeting lagi insya Allah. Baik, sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita menunda-nunda waktu kita bertaubat. Hari ini angan-angan manusia, angan-angan dunia kita lebih panjang daripada umur kita. Ini masalah. Angan-angan melewati batas umur. Para sahabat sekalian, perlu kita pahami dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ya. Mereka tidak yakin masih hidup ketika langkah kakinya yang kedua keluar dari melangkah ke depan. Mereka melangkah nih, langkah kaki kanan maju, mereka nggak yakin masih hidup ketika langkah kaki kiri ini maju ke depan. Mereka tidak ada sedikit pun angan-angan panjang tulul amal di dunia, tidak ada wahan cinta dulu takut mati. Mereka yakin dengan sabda Nabi bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, bukan di dunia. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi mereka telah menjadikan semua aspek kehidupan mereka, semua profesi mereka sebagai sarana mereka untuk mengenal Allah, sarana mereka untuk mendakwahkan agama. Termasuk pada hari ini, hari ke-29 ya, dengan Mas Mono, insya Allah kita akan membahas bisnis adalah ladang dakwah. Bisnis adalah ladang dakwah. Ya. Mas Mono, subhanallah, masih ada gangguan. Mas Mono sudah ada bersama kita bergabung, dia mendengar kita, tapi mungkin ada kendala di handphone beliau, sehingga tidak bisa ternampak wajah dan suara beliau. Ini sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena profesi dunia mereka. Para nabi dimuliakan oleh Allah taala karena kerja yang mereka bawa, apa? Kerja dakwah illallah. Itu kerja nabi-nabi. Nabi Daud itu seorang raja, tapi dia dimuliakan Allah bukan karena dia seorang raja, karena ada raja juga yang Allah hinakan namanya Firaun. Lanatullah alaih. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam orang kaya, bahkan raja juga, King of Sulaiman. Tapi Allah Ta'ala tidak muliakan Nabi Sulaiman karena dia seorang raja. Nabi Yusuf alaihissalam seorang menteri, seorang pejabat negara, kerajaan. Dia tidak dimuliakan gara-gara jabatannya, tapi dimuliakan oleh Allah gara-gara Nabi Yusuf alaihissalam mengajak manusia kepada Allah. Nabi-nabi bermacam-macam profesinya, ada yang pedagang, ada yang petani, ada nabi-nabi yang pengembala kambing, ada yang tabib. Nabi Isa alaihissalam itu dokter. Kalau sekarang dokter, jangankan menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati pun Allah beri kemampuan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak muliakan Nabi Isa gara-gara itu, tapi dimuliakan gara-gara Nabi Isa alaihissalam berdakwah, menjadikan semua profesi itu mengajak manusia kepada Allah. Rasulullah seorang pedagang awalnya, tapi setelah dia 40 tahun fokus berdakwah. Tapi Nabi SAW betul-betul telah menjadikan profesi beliau sebagai sarana untuk menyebarkan agama waktu itu. Umur 25 tahun Rasulullah itu telah diangkat menjadi Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap dia berdagang sampai umur 40 tahun. Boleh tahu ketika perintah Mas Mono, ketika perintah datang kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah, ya ayyuhal mudaththir, hai orang muslim, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir. Perintah dakwah turun secara terang-terangan, maka Nabi SAW sudah tidak berdakwah lagi. Sudah tidak berdagang lagi, berjualan lagi. Tapi apa yang Nabi lakukan? Fokus siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, dan malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari Rasulullah SAW berkeringat untuk dakwah, malam hari Nabi SAW menangis memohon hidayah. Baik, Mas Mono sudah ada nih, sudah bergabung, itu sudah masuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mas Mono apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin.
Komentarnya udah ribut nih, mana Mas Mono, orang udah bosan dengar melihat muka saya Mas Mono. Udah Oh, enggak dong. udah hari ke-29 ini Mas Mono. Tiap hari dari Sulaiman yang nampak terus. Nggak apa-apa dong. Seru malah, bikin kangen jenggotnya itu loh. Allahu Akbar. Gimana Mas Mono? Hari ini masih ada pembantaian di sana? Oh, setiap hari. Oh, Nggak dibantai, Ustaz, tapi dihipnotis. Dikumpulkan, terus pejamkan mata, mati, terus mati semua. wajib. Jadi tidak ada pertumpahan darah ya. Mas Mono, Masya Allah. Ini ada Masya Allah, ada komen-komen dari teman-teman. Saya bacakan lagi ya yang hadir nih. Dari Kroasia pun ada yang menonton kita, Mas Mono. Dari Bangka Belitung, ini dari Bogor. Ini dari Malaysia menyimak. Tebet nih, ada Along Budi nih. Kayaknya kenal ini siapa ini. Penggemar berat. Salam dari Mas Mono, salam kangen dari Pak Budi Hartawinata. Ya, punya hutang dia topi dan jam tangan beliau ya. Iya, sama saya juga. Ini ada yang bertanya lagi, apa Mas Sabtuari pernah jadi bintang tamu? Belum, nanti kita hubungi coba, mudah-mudahan beliau bisa ya. Oke, Allahu Akbar. Ayam bakar Mas Mono favorit almarhum bapak saya. Bapak saya nggak doyan makan ayam. Puluhan tahun nggak makan ayam, begitu saya beliin ayam bakar Mas Mono, bila mau makan ayam dan ketagihan. Bahkan ayamnya pun ketagihan dimakan sama ayahnya beliau. Coba tipsnya Mas Mono, apa sih yang membuat ayam bakar Mas Mono ini berbeda dengan ayam bakar yang lain? Cerita dulu Mas Mono, dari mana mulainya, tahun berapa mulainya? Ini kita ada waktu 1 jam Mas Mono, ya udah berjalan, saya lewati sini setengah jam ini. Tinggal setengah jam lagi Mas Mono nih. Tafadhol. Biasanya kalau saya ngisi di seminar saat perkenalan itu 1 jam saat itu baru perkenalan saat. Allahu Akbar. Ya, persingkat aja. Pokoknya kalau sama Mas Mono sekarang kita perpanjang sampai subuh deh. Oke, siap. Ya, diperpanjang sampai tengah malam, Ustaz. Iya. Karena tadi kan telat kan, jadi harus ditambahin lagi nanti waktunya. Tafadhol Mas Mono, silakan mulai Mas Mono cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat dan saudaraku, guru-guruku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nggak ada yang kebetulan pastinya. Setelah dicoba kali sekian dan akhirnya bisa. Tadi pun juga saya sebelum berbuka dihubungin oleh Ustadz Fatih Karim, diajak live IG juga. Saya bilang jadwal saya sudah padat merayap Ustadz gitu. Next. Jadi beruntung nih bisa bertemu lagi untuk belajar lagi karena Bang Ian ini juga kali sekian mengundang saya saat. Saya ini benar-benar sudah terjadwal, tidak ada jadwal selama ini. Jadi jadwal saya sungguh padat ya. Terjadwal, tidak ada jadwal. Ya. Sesuai dengan tema kali ini, saya kerucutkan saja bahwa saya memantaskan diri. Kali sekian saya juga diminta untuk ngisi kajian di perkantoran, ngisi di kajian-kajian pada duhur juga. Saya memantaskan diri. Oke, selama itu masih bicara tentang entrepreneurship, sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan pengalaman saya. Jadi benar apa yang sering disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman. Sebelumnya kita ucapkan beliau mudah-mudahan panjang umur, amin, banyak rezeki, dimudahkan semua urusannya, dan semoga makin bermanfaat hidupnya, dakwahnya. Amin. Karena saya mengenal sosok Ustadz Dery Sulaiman dulunya sebelah mata, Ustadz. Ini jujur nih, Ustadz, mumpung bulan suci Ramadan nih, Ustadz, sebelah mata. Masih mending, Ustadz, sebelah mata. Kalau nggak dilihat sama sekali kan lebih parah kan. Mantan penyanyi rock, apa sih yang mau disampaikan, apa sih yang mau didakwahin gitu kan. Tetap ada ya, manusiawi banget. Dan ternyata begitu kali sekian saya ikut kajian beliau, ikut di acara Amazing Quran, ikut juga bahkan diajak ke LPG Pinang, ternyata seru sekali. Jadi teman-teman semuanya, buat sahabat saudaraku, tidak mungkin kalau bertemu dengan Ustadz Dery Sulaiman tidak mendapatkan inspiratif, tidak mendapatkan ilmu-ilmu, tidak memotivasi, tidak membakar semangat, itu tidak mungkin. Pasti dalam pertemuan 10 menit, 5 menit aja sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Dan saya punya hobi yaitu belajar dan silaturahmi. Belajar dengan siapapun, dimanapun. Setiap orang adalah guru buat saya, dan selalu ada sisi positif dan temukan itu.
silaturahmi membuka pintu rezeki, dan tentunya dengan banyak teman kita banyak kemudahan, banyak saudara kita akan banyak keberkahan. Saya memangkaskan diri saat saya tidak pernah makan bangku kuliahan. Mungkin di sana teman-teman saudaraku banyak yang makan bangku kuliahan dimakan. Saya juga bukan lulusan pesantren, tidak pernah ikut pesantren, tidak pernah ikut kuliah juga. Pernah kuliah, yaitu kuliah duha saat waktu itu, dan pesantren kilat juga pernah. Artinya apa? Mumpung ya dengan program Spiritual Power, saya dikasih amanah atas izin Allah punya usaha, tadi sudah disebutkan, mungkin di running text juga ada, ayam bakar Mas Pono tahun 2001. Dan yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain, mungkin mereka sekarang ini mudah sekali untuk berbisnis. Jadi bisnis itu cukup mudah sekali ya. Cita-citanya bahkan dari awal sudah pengen jadi pengusaha. Tapi kalau saya dulu awalnya adalah mantan office boy yang tidak mau kelaparan, pengen bisa membahagiakan punya orang tua dan saudara, karena saya disekolahkan paling tinggi sampai SMA dibanding dengan saudara saya yang lain. Ini akan menjadi bumerang buat saya di saat usia saya semakin bertambah, umur saya semakin banyak, keperluan saya semakin banyak juga, sementara saya belum punya tabungan dan belum bisa membahagiakan saya punya orang tua. Jadi motivasi yang bagus, kita boleh ikut kajian siapapun dimanapun, kita boleh baca buku apapun, kita boleh ikut seminar, workshop siapapun. Sesungguhnya motivasi yang paling bagus adalah dari kita sendiri. Dan saat itu saya belum punya mentor, saya juga tidak punya guru spiritual, benar-benar otodidak, ngasong, dagang, dorong gerobak, kehujanan, kepanasan, dan itu saya lalui. Dan kemarin juga saya diminta oleh saudara saya Kang Jafrial ya, Kang Ijab, dengan sejuta pengusaha, dengan tema bisnis itu bicaranya mental. Termasuk kali ini kita bukan sendirian, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, bukan di dunia saja. Jadi seluruh dunia, seluruh muka bumi ini semuanya kena pandemi saat ini. Bicaranya mental. Dan kita harus meyakini bahwa semuanya lagi-lagi tidak ada yang kebetulan, karena bisnis bicaranya mental, dan saya meyakini bahwa semua krisis pasti akan ada akhirnya. Saya alhamdulillah atas izin Allah sudah 19 tahun, artinya sudah mengalami yang namanya jatuh bangun, rugi, bangkrut, ditipu, dan lain-lain. Karena bicara bisnis adalah bicara mental. Sudah berapa kali ganti presiden, berapa kali BBM naik, dan berapa kali krisis, termasuk krisis flu burung yang saat itu juga sama, informasinya belum jelas, cara penanggulangannya bagaimana belum jelas, cara penyembuhannya pun juga belum jelas, sementara berita di TV, berita di koran, semua membahas tentang flu burung. Dan sementara yang saya jual adalah ayam, yang mana flu burung yang diserang adalah unggas. Jadi ibarat kita main catur udah sekakmat, nggak ada yang bisa saya lakukan. Saya punya argumen, punya pendapat, ya mungkin teman-teman bisa ambil sisi positifnya dari saya. Di saat saya rugi ternyata ada yang lebih rugi dari saya, di saat saya susah ada yang lebih susah dari saya, dan zona syukur itulah kuantum ikhlas tersebut yang terus saya jaga, Zat. Karena saya nggak ngerti harus belajar dengan siapa, saya juga ditanya amalannya apa, saya juga nggak ngerti saat itu, tapi saya meyakini bahwa saya menikmati yang namanya proses. Ya, orang Jawa bilang, Zat, orang tekun itu bisa mengalahkan orang pinter. Catat, ditulis. Orang tekun itu bisa mengalahkan orang pinter. Jadi gak jaminan bahwa orang pinter nantinya bisa sukses, tidak jaminan anaknya orang kaya nantinya bisa sukses. Karena sukses itu adalah hak setiap orang. Karena kita dikasih kesempatan yang sama sehari 24 jam. Yang miskin, yang kaya, seorang pengusaha, karyawan, presiden, pejabat, tokoh, ulama, semua dikasih kesempatan sehari 24 jam. Lalu apa yang membedakan dari semuanya itu? Tentunya motivasi diri kita, target hidup kita, cita-cita kita ingin seperti apa. Itu yang terus saya jaga. Demikian saat ayam bakar Mas Pono yang awalnya kaki 5 hanya jualan 5 ekor, Saat. 5 ekor, potong 4, 20 potong. Ya, di Tebet di Tebet Jalan Supomo, di kaki 5, langganan digusur. Dan saya buka cabang di Tebet Raya itu, Saat, bukan karena ingin menambah omset, lagi-lagi karena warung saya digusur. Jadi berita tentang ayam bakar Mas Pono sudah cukup banyak sekali, ya. Bahkan mereka juga ada yang sudah menikah, sudah punya anak, ya, bernostalgia juga. 19 tahun kalau anak aja sudah cukup umur, kan. Jadi buka cabang itu lagi-lagi Allah memberikan saya ujian, warung saya digusur. Begitu buka cabang pertama, flu burung pertama, Saat. Bisa bayangkan. Apa nggak begitu shock saya saat itu. Nah,
atas izin Allah, the power of jamaah, akhirnya atas izin Allah saya sudah bisa mencukupi kebutuhan saya saat Ayam Bakar Mas Mono, ya manusiawi lah, pengen punya rumah, kendaraan, menunaikan ibadah haji, umroh, dan mengumrohkan, menghajikan. Alhamdulillah atas izin Allah saat itu, atas izin Allah sudah saya penuhi gitu, atas izin Allah. Terus 2010 saya the power of jamaah, karena 1 tambah 1 itu bukan 2 tapi 27, 1 tambah 1 itu 5, suami istri nikah punya anak 3, 1 tambah 1 itu bisa menjadi ribuan. Kalau satu perusahaan dengan satu perusahaan merger, mereka bisa punya ribuan karyawan. Artinya apa? Yang kita dapatkan 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu kita di lapangan, praktek di lapangan itu beda. Akhirnya saya membuka keran kerjasama, yaitu di bawah PT Panen Raya Indonesia dengan sistem franchise, kerjasama seperti itu. Kalau saya punya sendiri, yang mendoakan adalah saya dan keluarga saya. Saya nyari berkah, ya, termasuk suppliernya, termasuk agen-agennya, termasuk mitra, termasuk karyawan. Itu yang saya dapatkan, saya ingin dapatkan doa-doa dari mereka tersebut. Jadi kita buka cabang Ayam Bakar Mas Mono dengan sistem kemitraan. Alhamdulillah 64 cabang kita buka dengan sistem kemitraan saat itu, yang 10 punya saya sendiri. Begitu, Sat. Ujian pasti banyak. Ada yang bilang ya, Mas Mono tuh enak ya, stabil gitu usahanya. Mereka tidak tahu dan tidak pernah tahu. Teman-teman bisa cek di sosial media saya tidak pernah yang namanya mengeluh. Saya tidak pernah yang namanya ya ngeluh lah pokoknya. Ngelawak sering. Kenapa, Sat? Kalau ngelawak sering di sosmed. Oh iya, itu sebenarnya ini Sat, ngeles diri sendiri Sat, biar pura-puranya bahagia gitu ya. Mas Mono, siap. Saya tertarik gitu, 1 tambah 1 tidak mesti 2 itu benar itu. Ya. Karena saya pernah melihat juga teman saya, 1 tambah 1 kosong, Mas. Oh iya, setuju, bisa. Mestinya kan dia buka cabang 1 tambah 1 lagi jadi 2, ini kabur dua-duanya jadi 0. Iya, percaya. Demikian, Sat. Terus saya dari awal itu sudah menerapkan, Sat, namanya berbisnis dengan Allah. Saya nggak tahu itu kalimat apa, spiritual company, spiritual power, spiritual apa, partner atau apa. Yang saya lakukan adalah, di saat saya dulu pernah bekerja, Sat, saya tidak pernah bisa sholat Jumat. Bisa sholat Jumat tapi gantian. Dan ini menjadi bumerang buat saya harus keluar, ya. Dan akhirnya udah, kamu tetap bisa sholat tapi gantian. Nah, ini pergulakan batin saya nggak mau menari di atas penderitaan teman-teman, sahabat saya, teman kerja saya saat itu. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman tersebut. Terus, mumpung omongan saya ini didengar, Sat, mumpung saya punya power, saya bisa bikin SOP, saya bikin aturan-aturan, termasuk mitra-mitra kami untuk karyawan, saya menerapkan program spiritual power tersebut, Sat. Apa spiritual power? Termasuk awal Ramadan ini kita libur 2 hari ya, sebelum COVID nih ya, sebelum Mas COVID dan Mbak Corona datang itu, sekian tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu kita agendakan libur total agar mereka bisa berbuka tarawih dengan keluarga. Yang kedua, kita buka bersama. Termasuk kita ada program sholat duha, malam Jumat kita kafian, terus kita juga ada hari Sabtu itu kajian hari Sabtu pagi, terus kita juga ada program namanya khataman Quran, itu setiap bulan saat seluruh cabang kita kumpulkan, kita ngaji bareng, kita undang Ustadz, ada juga yang mengawal Ustadz di dalam program-program kami, termasuk setiap sholat Jumat outlet kami tutup, dan setiap bagi yang milad dan puasa Senin Kamis, puasa sunnah Senin Kamis, kita memberikan makan berbuka, menu berbuka puasa itu gratis, Ustadz. Di program tersebut, saya diundang di acara Islam itu Indah, diundang oleh Dodi, acara hitam putih juga, Deddy Kobuser. Ustadz Maulanya juga nanya, Mas, taunya mereka puasa atau tidak itu bagaimana? Udah saya niatkan sedekah, Ustadz. Dan nggak mungkin saya cek bau mulutnya satu persatu, kan? Ya, betul. Artinya, inilah, sedekah cerdas. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang sama, ya kan? Dengan memberikan makan orang yang berbuka tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi dalam beribadah, dalam amalan, dalam sedekah pun kita harus pintar dan harus cerdas gitu, menurut saya. Jadi mumpung omongan saya ini didengar, saya punya power, saya bisa mengajak karyawan saya untuk ngaji,
dengan program-program spiritual power yang sudah kita jadikan SOP seperti itu, Ustaz. Karena tidak harus menjadi seorang ustadz, ulama, kiai, siapapun bisa berdakwah. Menurut saya. Bisnis adalah ladang dakwah, itu tema kita hari ini. Ternyata terbukti Mas Mono telah menjadikan bisnisnya, usahanya sebagai ladang dakwahnya. Dan saya sudah berkali-kali datang ke Mas Mono, bahkan ke bakso moncrot juga. Itu bakso yang terlezat, ternikmat di dunia. Ya, itu kata siapa? Kata Dedi Sulaiman. Itu terbaik, luar biasa itu. Jadi kalian teman-teman ya kalau mau ke Jakarta mesti mampir di ayam bakar Mas Mono atau di bakso moncrot masih ada Mas Mono ya? Sudah sertifikasi halal MUI loh saat itu. Jadi banyak bakso enak tapi belum bersertifikasi halal. Apa namanya itu? Yang mungil-mungil itu, kebab mungil masih ada? Oh ya, kebab mungilku. Itu 100% produksi saya juga. Frozen food. Ya. Ini buat teman-teman juga ya. Saya menyebarkan juga virus entrepreneurship di sini karena Nabi pun adalah seorang pedagang, Nabi adalah seorang entrepreneur, sahabat-sahabat Nabi adalah seorang pedagang juga. Istri beliau Siti Khadijah adalah seorang saudagar kaya dengan kekayaan tersebut untuk di jalan dakwah. Di kondisi seperti sekarang ini ternyata di setiap tantangan itu juga ada peluang, Ustaz. Dan mungkin ada saudara kita yang saat ini bosan di rumah, bersyukur karena ada saudara kita yang saat ini di luaran sana bahkan jutaan yang dirumahkan. Ada saudara kita yang saat ini jualannya sedang omsetnya menurun, bersyukurlah karena saudara kita di luar sana banyak yang usahanya sudah gulung tikar, termasuk 10.000 warteg di Jakarta gulung tikar, ya bukan tutup pandemi tapi gulung tikar. Betul. Dan banyak lagi yang bisnis travel, bisnis pariwisata dan lain-lain hotel, dan kita harus banyak bersyukur. Ujian iman ini Mas, sekarang ini ujian iman. Ini ada yang bertanya Mas Mono, ini dari Mas Priyadi M. Jafar, yang mau tanya bagaimana cara Mas Mono agar tidak tergiur untuk mencari keuntungan yang lebih besar karena bisnis ini sangat menjanjikan. Nah, gimana caranya itu katanya? Ya, jadi filosofi bisnis menurut saya kan untung dikit lancar gitu loh. Dari saya juga belajar dengan orang Chinese kan, ngambil keuntungan sedikit tapi lancar, faktor kali lah. Kan banyak orang yang ngarah untung gede, ya kan, akhirnya orang kapok, nggak mau balik lagi gitu, Ustaz. Kalau saya nggak, jadi kuliner itu bisnis yang sangat unik, Ustaz, ya, buat teman-teman semuanya, meskipun bisnisnya bukan kuliner di luaran sana, kuliner ini unik, beda dengan bisnis-bisnis yang lain. Makanan nggak salah, mereknya nggak salah, ownernya nggak salah, gara-gara karyawannya yang kurang ramah, gara-gara kebersihannya yang tidak dijaga, akhirnya pelanggan bisa kabur. Jangankan karyawan, tukang parkirnya saja yang nggak ramah, orang parkirnya aja yang kurang aja, itu bisa bikin kabur. Jadi saya ngambil untung dikit ya, tapi lancar gitu. Faktor kali lah, nggak harus ngambil untung dalam margin yang cukup besar gitu. Yang nggak kalah penting nomor satu itu rasa. Rasa, kita jaga banget rasa, mutu, kualitas, standar rasa, dan pelayanan itu harus kita jaga benar kalau untuk di kuliner. Sambil kita terus belajar, inovasi, dan kreatif. Jangankan di bisnis, dakwah pun juga kreatif kan, Sat. Kita tahu sekarang mudah sekali orang dengan cara berdakwah, termasuk sekarang ini bisa lewat YouTube, termasuk di live IG, termasuk dengan slide-slide, ya, cukup mudah. Jadi penting banget yang tadi yang saya sebut dengan belajar, inovasi, dan harus kreatif. Bisnis apapun, inovasi atau mati, berubah atau punah. Pilihannya hanya ada dua itu. Berubah yang tadi Ustadz sebut, ya tadi Ustadz sebutkan bahwa bisnis kebab mungilku, alhamdulillah atas izin Allah, Ustadz, itu justru 300 sampai 400% Ustadz kenaikannya. Jadi yang di luaran sana banyak yang bisnisnya terpuruk, yang nggak laku, justru di frozen food ini, memang dari awal kebab mungilku penjualannya lewat online. Ini justru sedang rame-ramenya dan banjir pesanan, Saat. Bahkan kita sampai keteteran, harus waiting list. Jadi teman-teman harus pahamin, ada peluang-peluang bisnis di luaran sana, termasuk minuman herbal, termasuk produk-produk. Saya juga memantaskan diri dengan ayam siap saji juga kan, Saat. Jadi harus namanya ikhtiar itu harus terus dilakukan. Bisnis apapun, ya brutal berjualan dengan inovasi-inovasi. Wajib. Gitu, Ustaz. Nih Mas Mono, topi sudah ada di rumah Mas Mono, kata Pak Budi Harta. Asik. Nanti kalau mau jemput, bareng ya. Ya, siap. Bareng sama Ustadz nanti, Ustaz. Siap, kita mainkan, Masya Allah.
Allahu Ya. Akbar. Jadi Mas Mono ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini teman-teman nih Masya Allah banyak sekali yang antusias nih Mas Mono. Apa syarat dan berapa modal untuk buka franchise ayam bakar atau bakso moncrot? Untuk saat ini kami fokus yang sudah ada, saat belum membuka keran untuk kerjasama lagi. Dan insya Allah ayam bakar Mas Mono nanti ini bocoran juga, kita akan buka dengan sistem apa ya, kemitraan yang lebih luas lagi, Sat. Nggak harus dengan apa ya namanya, pokoknya the power of jamaah, nggak harus franchise yang baku, yang saklek aturannya, nggak yang malah lah seperti itu, karena nanti kita nggak akan bikin outlet yang besar-besar seperti Tebet, Sat, kecil yang ekspres yang hanya menyediakan 2-3 meja terus penjualan maksimalnya di online, karena kita ada paket-paket yang paket bol, yang paket-paket ekonomis dan praktis seperti itu, Sat. Ajib. Ya, fokus saya nggak muluk-muluk di bisnis apa namanya, investasi tawaran yang lain. Saya fokus di kuliner, selain ayam bakar, tadi bakso, kebab muilku, dan catering. Catering ini segala macam menu. Jadi kita melayani segala macam menu, pesanan nasi liwet, nasi tumpeng, pakai tumpeng mungil, dan semua macam menu seperti itu, Sat. Fokus di kuliner. Jadi kalau ada orang nawarin Mas Mono, nih ada investasi bagus nih, bikin properti, mau nggak Mas? Properti? Ya. Insya Allah siap. Jadi segala sesuatu tuh gini, Sat, buat teman-teman semuanya. Kemarin juga Kang Ijab sudah sampaikan, dia punya perumahan sekian tahun sampai detik ini dia tidak pernah yang namanya ngaduk semen, ya kan? Nah, artinya segala sesuatu serahkan sama ahlinya. Jadi kita tidak harus menguasai semua, gitu loh, ya. Termasuk saya juga punya tim-tim yang lain yang di manajemen, top manajemen saya juga enggak, saya semuanya harus bisa posting, kalau ada diskon bagaimana, saya juga nggak bisa. Bahkan saya kemana-mana selalu pakai sopir kan, Sat, berlagak pakai sopir, ya, padahal memang nggak bisa nyetir, Sat. Emang nggak bisa nyetir, ini rahasia loh, Sat, ya. Iya, nah udah tahu Mas Mono, udah masuk infotainment. infotainment. Oke. Jadi Mas Mono, Masya Allah ya, saya jujur ya, saya terkesan dengan teman-teman gengnya Mas Mono ini. Apa namanya grup itu? Yang manis? Cucok Meong. Cucok Meong. Cucok Meong. Itu orangnya. Sebentar, saya sebutkan ya, Bang Yan Harlan ini yang punya Saling Sapa di grup WhatsApp kami. Along Budiman yang punya Kopi Logic dan Rani Bookman Shop yang kemarin narasumber. Itu rekomendasi saya saat kemarin. Kang Ijab, itu rekomendasi saya, ya. Alhamdulillah saya masih punya Pak Budi juga rekomendasi saya, Pak Budi Winata, ya, yang punya pabrik baja terbesar sekarang. Terus ada Safik Ahmad, interior, Virgo, interior yang bangun propertinya, interiornya artis-artis keren. Terus ada Jibril, saudara kita yang saat ini sedang sakit, Saat titip doanya buat sahabatku semuanya, saudara kita Aki Jibril dan Abu Jibril juga, bapak dan anaknya sedang sakit. Saat ini sedang di Malaysia, beliau mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah sembuhkan dan kembali sehat walafiat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan kita bisa ngopi bareng lagi, Saat. Terus Dr. Mirza juga, Dr. Mirza. Oh, Dr. Mirza itu luar biasa, Saat. Ya, dia sejarah Islamnya luar biasa. Harus jadi narasumber beliau nanti. Ya, Dr. Mirza ajib banget. Dia mengobat bikin gigi pakai teknik Al-Quran, ajib. Betul. Jadi dia alat-alatnya tuh bikin sendiri, Zat. Keren. Nanti kita agendakan di. Oh ya, Zat. Ini baju Duse loh, Zat. Duse ini, Zat. Yang dipakai ini. Duse ini, Zat. Maju berdiri dong, diri kayak kelihatan dia. Duse ini dunia sementara. Mas Mono, Masya Allah ya, inspiring ya. Dan ada satu lagi hutang Mas Mono dengan Cucok Meong ini sama saya, 3 hari di masjid belum jadi-jadi nih, gimana ceritanya? Apa tuh? Apa? 3 hari itikaf di masjid, kapan kita mainkan? Oh iya, iya kan karena ada PSBB kan, Saat. Iya. Nanti selesai PSBB ya. Selesai. Iya, dengan senang hati. Kita ke puncak aja Mas Mono. Siap. Kita ke puncak dengan senang hati. Yang nyaman. Ya, kampung-kampung yang kalau bisa yang nggak ada sinyal kan, jadi enak kita di sana. Iya. Sat, saya mau nambahin, Sat, mumpung inget, Sat.
Setelah Allah memberikan saya amanah usaha karyawan tadi saat, jadi banyak orang yang mendengar omongan saya, dan akhirnya saya mengajak, waktu itu saya nge-share di Twitter, maaf ini niat saya adalah syiar untuk dakwah, untuk memotivasi teman-teman, saya sedekah waktu itu nasi bok ya ke santri-santri penghafal Quran. Dan saya share waktu itu di Twitter, siapa teman-teman yang mau ikutan, siapa yang mau ikutan, siapa yang mau ikut sedekah. Dan saat itu, alhamdulillah banyak sekali orang yang nitip mas, nitip mas, nitip. Akhirnya sampai banyak, sampai jutaan, sampai puluhan juta, saya bingung duitnya harus dikemanakan. Dan akhirnya kita ajak teman-teman yang mau gabung, kita bikin namanya komunitas makelar sedekah. Komunitas makelar sedekah ini dari tahun 2012 mengajak dan membantu menyalurkan sedekah. Ada 4 program: pendidikan, kesehatan, sosial, dan entrepreneurship. Seperti itu, Sat. Jadi sampai sekarang kayak mungkin masih ada sampai sekarang kan? Masih, termasuk kemarin kita bantu di apa namanya? Masker juga, sembako juga untuk pemulung, ke saudara kita yang kena PHK juga, duafa kita bagi-bagikan juga. Waktu banjir Jakarta pun, saya dengan mengajak teman-teman share ke Instagram saja, dalam 1 hari 30 juta gitu. Begitu mudahnya ya. Jadi semua bisa berdakwah, semuanya bisa berbagi. Semua punya kesempatan yang sama. Seperti itu, Ustaz. Teman-teman, kalian yang belum follow Instagram Mas Mono, follow sekarang. Karena dosanya besar banget kalau nggak follow setelah mendengar ini. YouTube punya nggak, Mas? Mas Mono, YouTube channel punya nggak? Halo, Mas Mono. Nah, Mas Mono hilang lagi nih. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa Mas Mono ini, luar biasa, Masya Allah. Waktu kita perpanjang saja. HP-nya habis baterai. HP Mas Mono habis baterai. Ya Allah, hidayah umat, ya Allah. Baik sahabat sekalian, teman-teman jamaah madrasah pesantren 40 hari di rumah aja. Banyak sekali yang mau kita dengar dari Mas Mono. Orangnya asik, lucu, orangnya pokoknya terbaik deh, terbaik, luar biasa ya. Salah satu sahabat saya yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk terus berjuang di jalan Allah SWT. Dan teman-teman jamaahnya Mas Mono yang di grup Cucok Meong tadi, ya Anda tunggu janjinya mau itikaf, kita ikut pesantren kilat 72 jam di masjid. Kita perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah ya, nanti Allah akan jadikan kita orang baik. 3 hari 3 malam mata istirahat maksiat, telinga nggak maksiat, lisan nggak maksiat, pikir nggak maksiat, tangan kaki tak maksiat, jaga wudhu sempurna. Mas Mono bergabung lagi dia. Mas Mono tadi baterainya habis ternyata. Tafadhol Mas Mono, silakan. Mana Mas Mono? Ayo Mas. Ada lagi teman-teman yang nih, Masya Allah. Fahmi Usman ikut dong 3 hari bareng, Insya Allah. Hendra, ada lagi. Mana lagi absen lagi nih? Dari mana aja yang hadir nih, Masya Allah. Sambil menunggu Mas Mono datang lagi. Sebetulnya waktu kita 1 jam sudah habis. Tapi Bang Ian Harlan barusan mengatakan kita perpanjang extend waktu kita. Sampai kita kuras habis nih pengalaman-pengalaman Mas Mono. Bagaimana beliau dari orang yang betul-betul berjuang dari nol ya, berjuang dari kaki 5, sekarang memiliki outlet cabang ya puluhan ya, dan sekarang apa yang beliau impikan, cita-citakan semua terwujud. Rumah yang mewah, mobil yang mewah, semuanya Masya Allah. Makelar sedekah, hari-hari berbagi-bagi dengan fakir miskin, duafa. Jadi mereka memang benar-benar nih orang pengusaha-pengusaha akhirat, pengusaha-pengusaha langit, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, digunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Bang Yan Harlan, mana suaranya Bang Yan? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Bang Yan. Mas Mono apa-apanya mati ya? Iya, nggak bisa dikontak ini. Oh ya udah, nggak apa-apa Bang Yan. Nanti kita lain kali kita akan mainkan lagi. Kita akan hubungi lagi Mas Mono dan kita buat majelis lagi dengan beliau. Saya kira Bang Yan itu cukup
dari apa motivasi yang beliau sampaikan tadi itu luar biasa banget. Dahsyat, dahsyat Ustaz. Dahsyat banget. Ada Bang Yan, apa yang Bang Yan tangkap tadi? Dahsyat sekali, intinya Mas Mono Orang itu tekun bisa mengalahkan orang pintar. Mas betul. Mono. Yang kedua, barangkali kita dalam suatu periode kita berusaha itu ada kondisi kita drop. Nah, di situ kita ketika kita drop, banyak yang lebih berat posisi dari kita, yaitu artinya untuk kita berbesar hati terus, yang tentunya itu ada sangka baik ke Allah. Sangka baik kita kalau itu yang akan insya Allah menaikkan kita kembali gitu. Ya, saya rasa Mas Mono ngecas handphone sekarang nih Bang Yan. Nanti kita agendakan lagi satu hari bersama dengan Mas Mono lagi. Ya, kita buat lagi khusus ya. Ini Cucok Meong suruh tampil semua Ustaz. Cucok Meong harus sampai. Dokter Mirza tuh harus dimainkan Dokter Mirza tuh. Iya. Dokter Gigi soalnya ganteng. Mungkin besok aja Ustaz. Boleh. Besok. Coba dihubungin Ustaz. Ya. Jadi ya. Ya ini pas waktu ini sebenarnya untuk waktu standar sudah sekarang 9.30. Ya. Ya ini tentang Mas Mono bukan? Enggak ya. Enggak. Oke. Teman-teman sekalian ya. Ada. Udah masuk lagi Mas. Masuk lagi Ustaz. Mana Mas Mono? Udah ada. Mas Mono. Pakailah apa? Power bank. Bang Yan, mohon maaf. Iya, Ustaz. Sebetulnya saya bisa saja, cuman barusan nih WhatsApp masuk dari Ahmad Dhani. Saya janjian ke tempat beliau malam ini dan dia sudah tanya di mana posisi. Sepertinya kayaknya kita tangguhkan dulu, kita pending dulu obrolan dengan Mas Mono karena ini menarik banget. Bang Yan? Iya, Mas Mono harus di besok atau Mas Mono ini harus Mas Mono sesinya 2 jam sendiri paling tidak nih, standar kita kan 1 jam. Ya, oke Bang Yan. Kalau bisa Mas Mono. Mas Mono. Beliau udah datang lagi tuh. Oke Mas Mono. Siap. Mas Mono, waktu kita sudah berlalu begitu cepat nih, udah 1 jam lebih nih kita live. Baik. Besok insya Allah kalau bisa, kalau nggak besok berapa hari lagi kita akan episode kedua. Kita kupas tuntas semua tentang Mas Mono. Insya Allah mati lagi nih. Oke sahabat sekalian, semoga Allah beri kita semua paham dan kita siap mengamalkan dan menyampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.